Di akhir tahun 2023 ini aku merasa ada banyak hal yang terjadi dalam hidupku, terutama terhadap kebiasaan-kebiasaanku yang banyak membuatku merasa sulit untuk berkembang. Dan aku merasa kebiasaan-kebiasaan tersebut menjadi hal yang tidak asing lagi terhadapku. Jadinya kebiasaan tersebut itu hanya membuatku merasa gak berkembang dan membuatku menghabiskan waktuku dan berdampak negatif terhadapku. Halo teman-teman, aku Ilham, aku adalah seorang mahasiswa dan juga seorang content creator yang membahas tentang seputar pengembangan diri. Di video kali ini aku akan membahas tentang kebiasaan-kebiasaanku yang sering aku lakukan yang membuat aku itu sulit untuk meningkatkan kapasitas diriku. Yang dimana kebiasaanku hanya membuatku struggle di tempat yang sama. Kebiasaan yang pertama yang sering aku lakukan adalah suka menunda pekerjaanku. Aku sering kali menunda pekerjaanku karena satu hal yang menurutku cepat aku kerjakan. Aku merasa bahwa ketika aku mengerjakan sesuatu dengan cepat, aku mempunyai banyak waktu yang bisa aku kerjakan ketika aku selesai untuk mengerjakan pekerjaanku yang cepat itu. Dan aku gak berpikir untuk menyelesaikan pekerjaan yang lebih lama, karena aku selalu memilih-milih apa yang harus aku kerjakan terlebih dahulu. Walaupun pada akhirnya ketika aku memilih pekerjaan apa yang harus aku pilih terlebih dahulu, itu tandanya bahwa aku nggak sama sekali mengerjakan pilihan keduaku. Yang dimana ketika aku memilih untuk mengerjakan sesuatu dengan cepat, yaitu pilihan pertamaku, pilihan keduaku aku nggak akan kerjakan pastinya. Jadinya aku berpikir bahwa ketika aku terus-menerus melakukan hal ini, akan ada banyak hal yang terhambat dari dalam diriku, seperti proses belajarku atau tugas-tugasku yang menumpuk. Jadinya aku jadi stres atau burnout ketika aku mengerjakan tugasku yang aku nggak selesaikan dari awal. Yang sebenarnya ketika aku selesaikan dari awal, itu akan membuatku merasa lebih aman dan aku mungkin bisa lebih bahagia daripada aku mengerjakan pekerjaan yang lebih cepat yang aku pilih dari awal. Sebenarnya menunda pekerjaan adalah suatu hal yang ada baiknya dan ada juga buruknya. Karena ketika aku berpikiran lebih lagi terhadap kenapa aku memilih untuk menunda pekerjaanku yang lama dibanding mengerjakan pekerjaanku yang cepat, itu karena aku merasa bahwa ketika aku mengerjakan pekerjaanku dengan cepat, itu akan membuatku lebih cepat untuk bahagia. Bahagianya karena aku bisa mengerjakan pekerjaanku dan aku bisa bermain apa yang ingin aku mainkan pada saat aku selesai untuk mengerjakan pekerjaanku. Jadinya aku merasa bahwa tidak ada hal yang sebenarnya buruk untuk kita kerjakan. Tetapi yang ada itu bagaimana kita berpikir bahwa pekerjaan itu bisa baik terhadap kita. Jadinya hal-hal yang kita lakukan semua itu membuat kita lebih bahagia dan lebih baik daripada sebelumnya. Terlepas dari itu semua, aku banyak belajar dari apa yang aku lakukan, yaitu kebiasaanku untuk menunda pekerjaan. Aku banyak mempelajari hal-hal yang belum aku pahami sebelumnya. Aku banyak mempelajari tentang bagaimana aku harus meningkatkan diriku untuk tidak menunda pekerjaan. Bagaimana aku harus memikirkan bahwa menunda pekerjaan adalah sesuatu hal yang tidak mungkin buruk dan tidak mungkin baik juga. Jadinya pikiran-pikiranku jadi lebih terbuka dan aku jadi lebih semangat untuk memulai hariku untuk mengerjakan sesuatu. Jadinya aku merasa bahwa aku lebih aware terhadap penundaan-penundaan yang memang tidak baik buatku. Aku jadi bisa untuk menunda apa yang memang harus aku tunda dan apa yang memang harus aku kerjakan pada saat itu. Kemudian kebiasaanku yang kedua adalah belum apa-apa aku sudah takut gagal. Seiring dengan perjalananku menjadi seorang content creator dan juga mahasiswa, ada banyak hal yang membuatku burnout dan berpikir bahwa hal-hal yang aku lakukan itu sama sekali tidak baik buatku, atau hal-hal yang aku lakukan itu tidak akan mencapai hasil yang semaksimal yang ada dalam pikiranku atau dalam goalsku. Aku merasa pada saat itu bahwa hal-hal yang aku lakukan adalah hal-hal yang gak seharusnya aku lakukan. Hal-hal tersebut membuatku merasa bahwa itu tidak akan terjadi dan itu hanya angan-angan yang aku pikirkan sendiri. Tetapi seiring dengan berjalannya waktu, aku merasa bahwa hal tersebut adalah hal-hal yang berada dalam pikiranku dan seharusnya aku nggak memikirkan hal tersebut. Dan aku harus berpikir bahwa bagaimana aku harus menghilangkan apa yang ada di benakku untuk merasa bahwa hal tersebut tidak baik bagiku. Jadinya dengan aku mempelajari hal-hal apa yang harus aku hilangkan terhadap diriku sebelumnya, aku jadi merasa bahwa ketakutan-ketakutan yang ada pada diriku sebelumnya itu
sedikit demi sedikit menghilang karena aku merasa hal tersebut memang tidak harus aku pikirkan, dan hal tersebut memanglah sebuah intuisi yang membuat kita itu merasa bahwa hal itu tidak akan terjadi. Jadinya aku merasa bahwa lebih baik untuk tidak memikirkan hal-hal tersebut daripada untuk memikirkan hal-hal tersebut malah lebih memberikan kita dampak yang negatif dan kita sulit untuk berkembang. Jadinya apa yang akan kita lakukan, seperti aku yang ingin ikut lomba pada saat aku jadi mahasiswa, jadinya tertunda karena aku takut untuk gagal, aku takut untuk kalah di medan perang. Maksudnya di saat aku lomba. Contoh lainnya ketika aku membuat sebuah konten YouTube, yang dimana aku berpikir bahwa konten YouTube tersebut tidak akan dinonton oleh siapapun atau tidak akan memotivasi orang-orang. Hal tersebut yang dulunya aku pikirkan, tetapi sekarang aku jadi lebih memikirkan hal-hal yang gak seperti itu, tetapi aku memikirkan bahwa aku lebih baik mengerjakan hal tersebut dibanding aku memikirkan hal tersebut. Karena lebih baik kita mengerjakan sesuatu walaupun hasilnya gak ada sama sekali ataupun memang hasilnya akan baik nantinya. Dan aku menghilangkan rasa takut gagal dari semua hal yang membuatku merasa takut gagal, seperti membuat konten YouTube atau mengikuti lomba di berbagai tingkat seperti di universitas. Itu membuatku menjalankan hari-hariku dengan lebih baik lagi, karena tidak ada ketakutan-ketakutan yang seiring menghambat di pikiranku. Tidak ada hal-hal lagi yang menghambat tindakanku dan actionku untuk menjalankan sesuatu hal. Jadinya aku lebih bahagia karena tidak ada hambatan yang terjadi dalam hidupku. Kebiasaanku yang ketiga ialah menolak untuk mempelajari hal-hal yang baru. Banyak informasi yang aku dapatkan akhir-akhir ini membuatku banyak hal-hal yang masuk terhadap diriku, yaitu pembelajaran-pembelajaran baru atau informasi-informasi yang baru yang bisa aku sebenarnya pelajari. Tetapi aku merasa pada saat itu aku tidak membutuhkan hal-hal tersebut. Aku merasa bahwa hal tersebut tidak akan aku pelajari lagi karena aku sudah mempunyai hal-hal yang sebelumnya aku sudah punyai. Aku sudah mempunyai banyak hal yang cukup memuaskan bagiku karena aku sudah mengetahui hal-hal tersebut. Aku sudah mempelajari hal-hal yang banyak dan aku rasa pada saat itu sudah cukup bagiku untuk mempelajari hal baru. Di situ aku merasa bahwa ketika aku menambah pembelajaran baru atau hal-hal baru ataupun informasi-informasi baru untuk aku pelajari, itu membuatku sedikit lebih sibuk atau lebih produktif lagi. Jadinya itu akan memotong sedikit waktuku yang sebenarnya aku telah plankan waktuku dari sebelumnya. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, aku jadi lebih sadar bahwa hal yang aku lakukan itu adalah hal yang benar-benar salah. Karena sekarang aku merasa bahwa ketika aku tidak mempelajari hal baru, aku tidak akan mendapatkan hal-hal yang baru aku temukan. Karena pembelajaran itu tidak akan menuntun kita terus-menerus untuk berada di zaman itu. Kita mempunyai zaman-zaman yang dimana zaman itu akan datang di setiap tahun ataupun di setiap abad. Kita hanya harus terus belajar untuk mendapatkan hal-hal baru yang sebelumnya kita tidak dapatkan. Dan jangan pernah berpikir bahwa hal tersebut tidak layak untuk kamu pelajari, karena di setiap zaman ada hal-hal baru yang harus kita pelajari. Karena hal tersebut adalah hal-hal yang baru dan sebelumnya kita tidak akan pernah mendapatkan hal tersebut. Walaupun hal tersebut sama judulnya dengan hal lainnya, tetapi walaupun sama judulnya, ada hal-hal lain yang akan membedakannya, yaitu ada pembaruan di setiap pembelajaran atau hal-hal baru tersebut. Maka dari itu, dengan aku mempelajari hal-hal baru ini, aku jadi lebih sadar dan aku jadi lebih mendapatkan insight yang aku berikan pada kebiasaanku ini. Aku jadi lebih tahu hal-hal baru, jadinya aku bisa mengubah kebiasaanku yang dari menolak untuk mempelajari hal baru. Jadinya sekarang aku bisa mempelajari hal-hal baru yang datang kepadaku. Dan ada banyak hal lain lagi yang membuatku merasa bahwa ketika aku mempelajari hal baru, itu akan menambah semangat dan kreativitasku, dan aku juga lebih bahagia karena aku jadi lebih tahu bagaimana aku harus happy, bagaimana aku harus meningkatkan kapasitas diriku. Karena ketika aku belajar hal baru, itu aku menentukan sendiri apa yang harus aku pelajari. Aku harus belajar self development kah, atau aku harus melihat novel-novel dari pengalaman-pengalaman pribadi yang orang tuliskan di dalam novelnya. Jadinya aku jadi lebih mendapatkan insight yang lebih dari apa yang aku
dapatkan sebelumnya, aku jadi lebih naik tingkat dan aku jadi powerful untuk menjalani atau memberikan pengalaman-pengalamanku juga. Kemudian kebiasaan yang keempat yang sering aku lakukan adalah tidak membuat rencana tertentu atau aku tidak pernah men-set goalsku. Sebenarnya aku bukan tidak mempunyai rencana, tetapi aku tidak sering untuk merencanakan sesuatu. Karena aku berpikir ketika aku merencanakan sesuatu, itu pada akhirnya akan membuatku merasa down ketika rencanaku itu tidak sesuai dengan ekspektasiku. Aku berpikir bahwa ketika aku memplankan, misalnya aku ingin menjadi ini, aku ingin menjadi YouTuber yang terkenal, atau aku ingin mendapatkan 10 juta subscriber. Ketika aku memplankan atau men-set goalsku di hal tersebut dan akhirnya aku tidak mendapatkan hal tersebut, itu membuatku merasa bahwa rencanaku ini akan menjadi sia-sia. Jadinya buat apa aku merencanakan goalsku yang pada akhirnya tidak akan aku dapatkan. Jadinya aku merasa pada saat itu aku tidak seharusnya untuk men-set goalsku, dan sebaiknya aku hanya perlu untuk melaksanakan hari-hariku seperti biasa dan menjalankan apa yang harusnya aku kerjakan tanpa aku harus men-set goalsku terlalu tinggi. Tetapi seiring dengan berjalannya waktuku, aku jadi lebih belajar tentang hal-hal baru dan aku mendapatkan insight-insight baru terhadap plan-plan yang memang harus aku kerjakan. Pikiran yang sebelumnya aku bangun untuk tidak merencanakan sesuatu, pada akhirnya aku berubah pikiran untuk melaksanakan atau melakukan hal-hal yang sesuai dengan rencanaku. Aku jadi berpikir seperti ini. Ketika aku men-set goalsku, aku jadi bisa menargetkan apa yang memang aku harus kerjakan sekarang. Seperti ketika aku memang ingin meningkatkan viewers atau subscriber YouTubeku sampai 10 juta misalnya. Ketika aku men-set goalku seperti itu, aku harus mempunyai tujuan atau hal-hal yang arah dengan apa yang harus aku capai, yaitu goalsku untuk mencapai 10 juta subscriber, yaitu dengan aku harus membuat video misalnya secara konsisten atau disiplin tiap 1 minggu sekali, atau misalnya aku harus buat reels short YouTube 3 kali dalam sehari. Jadinya ketika aku melakukan hal tersebut, aku jadi lebih disiplin terhadap apa yang aku kerjakan. Aku tidak lalai terhadap hal-hal yang aku kerjakan. Dan aku merasa bahwa aku punya tanggung jawab lebih untuk mengerjakan yang searah dengan tujuanku. Dengan aku mempunyai rencana atau tujuan dalam hidupku, aku jadi lebih tahu bahwa ketika kita mempunyai rencana atau goals, kita jadi lebih produktif atau disiplin dalam menunjang kita untuk mencapai goal tersebut. Jadinya aku tidak salah arah ketika aku ingin mencapai goalsku. Yang awalnya aku ingin menjadi seorang YouTuber, aku tidak berlari lagi ke arah-arah lain. Yaitu misalnya aku ingin menjadi seorang YouTuber, tiba-tiba ketika aku di tengah jalan aku berpikir bahwa aku ingin menjadi seorang profesor misalnya. Aku jadi ingin menjadi seorang relawan atau yang lain-lainnya. Yang dimana ketika kita membagi dua pikiran kita pada saat itu, malah yang terjadi bahwa kita hanya akan memulai hal baru lagi, yang dimana sebenarnya kita sudah mencapai titik tengah dari tujuan kita, tapi karena kita merubah arah kita untuk mencapai goals lain, kita memulai diri kita ke arah yang pertama lagi atau di garis start. Jadinya aku merasa bahwa penentuan goals kita atau rencana kita ini memang sangat diperlukan untuk kita menjadi pribadi yang lebih disiplin dari segala hal, dan ini akan membuat kita merasa berkembang dari waktu ke waktu. Kemudian kebiasaanku yang terakhir atau yang kelima ialah selalu bergantung pada pendapat orang lain. Aku selalu bergantung pada pendapat orang lain, yang dimana pada saat orang lain memberikan pendapat terhadapku atau ketika orang lain memberikan saran-saran terhadapku, aku selalu bergantung terhadap hal itu. Aku selalu berpegang teguh terhadap apa yang orang lain katakan terhadapku. Walaupun sebenarnya aku tidak tahu apa yang sebenarnya mereka katakan atau makna yang mereka katakan terhadapku. Aku hanya berpikir pada saat itu bahwa apa yang orang lain katakan terhadapku, aku harus melaksanakannya. Karena aku juga baru belajar terhadap hal-hal yang baru. Karena orang itu berada di atas levelku pada saat itu,
aku jadi lebih percaya bahwa apa yang mereka katakan itu hal-hal yang memang benar-benar relevan terhadapku. Tetapi seiring dengan berjalannya waktu, aku jadi lebih sadar bahwa hal-hal yang mereka katakan atau hal-hal yang orang lain katakan terhadapku atau pendapat yang mereka katakan terhadapku itu semuanya tidak harus aku masukkan terhadap diriku. Aku seharusnya mensterilkan diriku untuk melakukan hal-hal yang memang aku sukai, dan aku tidak harus bergantung terhadap pendapat-pendapat yang orang lain berikan kepadaku. Aku harus belajar untuk menjalankan keseharianku tanpa bergantung terhadap pendapat orang lain. Sekarang aku selalu melakukan hal ini. Aku sekarang sudah tidak bergantung terhadap hal-hal apapun yang masuk terhadapku, seperti pendapat-pendapat orang lain yang diberikan terhadapku. Bukan aku menghambat semua pendapat-pendapat yang diberikan orang lain terhadapku, tapi aku lebih aware terhadap pendapat tersebut. Seperti aku harus memeriksa pendapat-pendapat yang orang lain katakan terhadapku. Aku hanya mengambil poin-poin yang benar-benar relevan yang mereka katakan terhadapku, dan ketika aku mendapatkan poin tersebut, aku memvisualisasikannya dan aku lebih meningkatkannya lagi supaya aku lebih powerful dan aku lebih bisa menerima pendapat tersebut. Tetapi tanpa pendapat orang lain pun, sekarang aku jadi lebih bisa untuk menjalankan kesehari-harianku. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya.